di tahun ini guru kita KFC bagus juga atau yang sedang kita sampaikan berarti rombongan dari pesantren Abidal dan yang kami hormati juga bapak-bapak dan masyarakat sekitar perumahan Nahdlatul Presiden. Alhamdulillahirobbilalamin, malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka bersama di majelis yang insyaallah mulia di Mushola Al-Azhar. Semoga Allah tak curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu-lamanya kelak di yaumil akhir mendapatkan syafa'atul dari beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, malam hari ini malam pembukaan kembali pengajian rutin bulanan. Insyaallah kita malam hari ini dicas kembali oleh guru kita Haji Guru Usmizan. Setelah sekian purnama kita libur karena pandemi, mudah-mudahan pandemi kian surut dan akan hilang untuk selama-lamanya dari negeri kita, sehingga aktivitas bisa kembali normal sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan setelah ini juga aktivitas pengajian rutin mingguan juga akan mulai lagi, karena sama-sama aktivitas pengajian bulanan sudah terhenti. Setelah sekian bulan menyusul aktivitas mingguan, biasanya kita ngaji setiap malam Jumat juga libur, karena sama-sama semuanya juga pada libur. Jadi malam hari ini insyaallah kita mulai pembukaan pengajian bulan. Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara pada malam hari ini langsung saja, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga mau'izah hasanah, petuah nasihat dari guru kita Haji Tubagus Injan, sekalian doa terakhir ya. Marilah sama-sama kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan umul kita. Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan sampai penghujung acara nanti yang mulia rabbal alamin. Untuk acara yang kedua langsung saja sama-sama kita baca tahlil bersama yang akan dilanjutkan juga nanti untuk hasanah oleh Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان العظيم سبحان الله ياسين فعبد جيل رضي الله عنه شكر لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والصالحات semuanya. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم. اللهم اغفر لهم واغفر لهم لا اله الا الله محمد رسول الله. شاور لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk mau bahasanya langsung saja kepada bagaimanapun Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahad. Alhamdulillahilladzi ahad. Al-Baqi Somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar illa akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ustadz atau Bapak Ketua DKM Musola Ar-Raja, yang terhormat seluruh jamaah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal bulan ini kita bersyukur kepada Allah selama beberapa bulan kita tidak mengadakan pengajian. Bersyukur kepada Allah sampai jumpa lagi kita masih diberikan sehat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah pada kita semua sehingga kita masih bisa terus semangat dalam menjalani kehidupan dan juga semangat dalam menjalankan ibadah kepada yang memberikan kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurah ke hadirat penghulu alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlimpah ruah juga kepada para keluarganya, berlimpah ruah juga kepada para sahabat-sahabatnya, berlimpah ruah juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita juga diakui sebagai umatnya yang telah kita mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Walaupun dalam beberapa bulan kita tidak ada khusus pengajian, namun jalinan silaturahmi tetap kita berjalan. Kita tidak putus. Alhamdulillah, antara saya punya keluarga di sini dengan keluarga besar Pondok Pesantren selalu menjalin hubungan ini. Beberapa malam yang lalu kita juga sempat bertemu berkumpul dengan keluarga besar Apani di rumah saya. Kemarin juga hari Jumat sempat kita kumpul. Malam ini kita juga bisa berkumpul kembali. Semakin banyak berkumpul bertemu dengan acara-acara yang tentu baik, maka insya Allah di dalamnya ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini karena pembukaan, jadi pembukaannya sudah lama kita ini, jadi saya tidak membawa kita khusus ya. Jadi kita malam ini sepertinya ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan kita akan menambah ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi di mana kita ketemu, di mana kita ngobrol, di mana kita ngopi bareng, ya, acara-acara itu mendorong kita, ya, mendorong semangat kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Karena orang yang dekat kepada Allah, orang itu akan selalu mendapat kemudahan di dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Nah, oleh karena itu, pertama di saat-saat ini, mari bersama-sama kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini penting ya untuk dalam menjalani kehidupan. Sehingganya orang yang menjalani kehidupan rumah tangga, kita ada istri, kita ada anak,
Mungkin juga kita sudah ada mantu, mungkin juga di antara kita sudah ada yang cucu, ada yang buyut. Kalau semuanya itu di keluarga kita itu keimanannya kepada Allah sudah kuat, keimanannya sudah benar-benar kepada Allah mantap, itu kita tambah sayang. Ketika kita punya istri itu keimanan kita kuat, istri kita keimanan kuat, tambah sayang. Walaupun istri kita jauh berbeda usianya dengan kita, udah tua, keimanannya kuat. Walaupun dari sini kita tinggal ke Cianjur, di Cianjur banyak perempuan umpamanya. Itu kira-kira ya. Iya. Kalau imannya kuat tidak akan tergoda. Insya Allah. Ya, insya Allah. Padahal kalau kita periksa itu di bengkel, serta motor udah beloknya, wah, agak miring kita bilang. Emang nggak diperiksa aja di bengkel. Karena keimanan. Insya Allah. Nabi mengatakan begini, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah makrifat. Apa makrifat itu? Makrifat itu pengenalan, mengenal. Al-iman ma'rifatun bil qalbi, mengenal Allah bi qalbi, dengan hati. Jadi kalau udah hati yang berbicara itu, masalah mengenai keimanan udah kontak dengan hati, maka segala sesuatunya akan menjadi mudah dan tidak akan meragukan apa yang kita kerjakan. Kita udah yakin pekerjaan kita itu akan berhasil. Keyakinan kita didasari dengan ilmu yang kita miliki. Seperti sekarang, al-imanu ma'rifatun bil, iman itu pengenalan kepada Allah dengan hati. Maka di dalam sebuah kitab namanya kitab Juban, ya, dijelaskan di situ, awal wajibin alal insani ma'rifatun billahi bistiqoni. Awal wajibin alal insani ma'rifatun billahi bistiqoni. Tugas kita, awalnya kita manusia ini, yang wajib kepada kita, tugasnya kita ma'rifat. Yang wajib, ya, awal wajibin ala insani, yang pertama wajib kepada kita ini ma'rifat itu billahi, ma'rifat pengenalan diri kepada Allah, bistiqoni dengan yakin. Pasti kalau kita beriman dengan keyakinan kita, dengan benar-benar yakin, itu akan membuahkan manis hasil daripada iman. Akan merasakan manisnya iman itu. Ini sebenarnya sebelum kita kemana-mana, ya, seperti sekarang kita punya anak, coba anak-anak kita kenalkan kepada Allah dengan yakin. Pasti akan ada kemudahan terus yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Kita mengenal Allah dengan yakin. Yang pertama, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Apakah cukup beriman dengan hati? Tidak cukup. Wa amalun bil arkani. Kita bicara iman dulu sekarang. Setelah kita mengenal Allah dengan hati, kemudian buktinya apa? Harus bukti. Rukun iman ada berapa? 6. Arkanul imani sittatun, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, pesantren pasti menghafal itu. Dari kitab Kasafatus Sejadah, kitab Sabina, kita bikin. Itu rukun iman ada 6.
Jadi tidak cukup dengan hati, harus dibuktikan atau dibuktikan. Wa aman bil arkani. Buktinya dengan bil arkani, dengan anggota badan yang menunjukkan iman. Buktikan iman itu. Setelah kita mengenal Allah dengan yakin, buktikan keimanan kita dengan seluruh anggota badan kita. Kata Allah, ya, kerjakanlah aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Kita percaya kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita sholat. Sholat itu diperbuat dengan arkan, dengan seluruh anggota badan kita, bergerak badan kita. Nah, sholat ini membuktikan keimanan kita kepada Allah tidak cukup dengan hati, tapi harus dengan anggota badan kita. Sujudnya kita rukuknya kita, ya, iktidalnya kita, tasahudnya kita atau tahiyatnya kita. Kemudian apa? Makanya tadi, ya, setelah kita mengenal Allah, oh ya Allah, kalau saya jauh kepada Allah, maka rahmat Allah juga akan jauh, gitu kan? Kalau saya dekat kepada Allah, maka rahmat Allah pun akan dekat. Buktinya supaya kita dekat kepada Allah, anggota badan kita ini, kita sekarang bertanya, bisa kita jalan itu bukan dengan kekuatan kita. Bisanya kita, tangan kita menghantarkan gelas minuman ke lisan kita, ke mulut kita ini bukan dengan kekuatan kita. Datangnya kita ke mushola ini dengan kaki kita bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tangan kalau bukan dengan kekuatan Allah, kalau bukan dengan kebesaran Allah, kalau bukan dengan kemurahan Allah, tangan ini tidak bisa bergerak untuk mengangkat gelas, nggak bisa mengantarkan makanan ke mulut kita, nggak bisa. Kalau bukan dengan kuasa Allah, kalau bukan dengan kebesaran Allah, kalau bukan dengan kemurahan Allah, kalau bukan dengan kekuatan Allah. Kita pernah lihat enggak saudara kita? Pernah lihat enggak teman kita? Ya, badannya masih besar, makan masih bisa, tapi tangannya tidak bisa mengantarkan makanan ke mulutnya. Sering nggak melihat seperti ini? Kita masih bersyukur kepada Allah, ini tangan kita masih bisa bergerak, kita mata kita masih bisa melihat kepada hal-hal yang perlu kita lihat, telinga kita masih bisa mendengar, ya. Kaki kita masih bisa bergerak. Bahkan kita sekarang habis ingin pipis pun dengan mudahnya kita mengeluarkan air kencing kita. Makan banyak dengan mudahnya kita buang air besar. Itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan obat, bukan dengan kepintarannya dokter. Tapi ini semuanya Allah yang Maha Kuasa, yang menggerakkan itu, yang memberikan kepada kita. Nah kan, dengan segala semuanya pemberian Allah itu, kita buktikan keimanan kita kepada Allah dengan seluruh anggota badan kita. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa amalun bil arkani. Dibuktikan dengan anggota badan kita. Kenapa Bapak harus ngaji? Karena kalau saya ngaji akan menambah kuat keimanan saya, gitu. Kenapa? Karena di pengajian banyak hal yang harus kita dapatkan, banyak hal yang kita dapatkan di dalam pengajian. Ini Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang sudah beriman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada qada dan qadar. Ini kadang-kadang kita juga beriman kepada qada dan qadar yang hanya khairi saja, hanya yang baik-baik aja. Ketika kita dapat yang baik, tertawa, gembira, alhamdulillah. Dapat rezeki hari ini 300.000, alhamdulillah. Ya, makan enak, duit sisa segala macam 300.000.
Yo, datang ke rumah senang, bahagia dan begitu besoknya nggak dapat sepeser-peser asa, kita ngeluh dari situ. Udah kita harus alhamdulillah juga mengatakan alhamdulillah. Ketika tidak dikasih sama Allah, kita alhamdulillah. Takdir yang bagus, takdir yang buruk minallahi ta'ala. Datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Ya, makanya sekalipun kita sekarang sedang sakit, bersyukur kepada Allah, maka sakit itu akan menghapus segala macam dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Di mana sakitnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih sakit 3 hari, dikasih dikasih meriah, dikasih sakit gigi, ya Allah. Saya dikasih 3 hari ini, dikasih nggak enak badan sampai saya tidak kerja, berarti saya disuruh istirahat ya Allah. Jarang kan kita berkata seperti itu. Bersyukurnya bukan kita hanya sekedar dia, tapi ikhtiar kita. Kalau kita sakit gigi, ikhtiar berusaha untuk mencari obat untuk sakit giginya. Itu loh. Ini. Maka kemudian sebagian ulama mengatakan wasamratuhu taqwa, buahnya iman itu takwa. Buahnya iman itu takwa. Dengan hati, dengan anggota badan, dengan bertakwa kepada Allah. Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan takwa itu mencakup 3 hal. Supaya takwa itu benar-benar berhasil takwanya benar-benar sampai kita mati. Apa kata ulama? Yang pertama, kalau kita takwa itu bil ilmi, harus dengan ilmu. Bagaimana supaya tadi keimanan, ketakwaan kita supaya kuat terus? Nah, cari ilmunya supaya memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu setiap hari Jumat itu dibaca. Sama khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan sampai saya mati dulu. Wa la tamutunna illa wa antum, kecuali kami semua ini illa wa antum muslimun, kamu dalam keadaan yang muslim. Kadang-kadang banyak Pak, ini masa sehat, mudanya rajin ke mushola, rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin tadarus Al-Quran, rajin bersolawat, ya. Sholat ba'diyah, qobliyahnya dikerjakan. Begitu sakit masa tua, kena himpusan di rumah sakit, beberapa hari tidak melaksanakan sholat. Kita supaya tadi illa wa antum muslimun, sekalipun sakit sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena kita yakin, kenapa tadi dibahas dari awal tadi, Allah akan menolong kita. Kita mengharapkan pertolongan Allah bukan hanya di dunia kan, mengharapkan pertolongan sampai kepada selanjutnya di alam kubur dan seterusnya. Bukan kita pengen selamat di dunia aja, kita minta pertolongan kepada Allah bukan hanya di dunia, sampai kepada akhirat, kepada alam kubur nanti terus. Makanya ketika kita manusia, ketika kita dalam mengalami sakit diimpus, sholat tetap sholat kita, walaupun tangan kita sedang diimpus, walaupun kaki kita umpamanya diikat, tetap sholat. Bagaimana alternatifnya? Nanti ada Ustaz kita akan dibahas tentang bagaimana kalau sholatnya orang yang sakit, tayamumnya seperti apa, begitu. Tayamumnya seperti gimana? Jangan sampai. Nanti kalau kita umpamanya sakit 5 hari, seminggu tidak sholat, padahal kita masih bisa makan, cuma karena gara-gara diimpus kita tidak sholat. Begitu kita umpamanya ajal kita sampai di situ, ada bisikan setan segala macam untuk mengantarkan ke terakhirnya kita ajal kita. Alhamdulillah menjadi kita dalam keadaan tidak sholat kan ini. Ini jangan sampai. Kan ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Jadi kita punya keyakinan Pak.
Kita punya harus menjadi hambanya Allah, harus menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat sesuai dengan doa sang Pencipta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, jauhkan selamatkan daripada siksa api neraka di akhirat nanti. Doanya kita baca, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan doa yang kita baca. Nah, ini baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi sendirian bawa motor, ada yang ngawe-ngawe begini, berhenti di jalanan. Tapi Rabbana atina dibaca. Zaman kita dulu masih muda. Orang-orang sana yang minta banyak, kita baru minta dikit. Kita minta dikit, gak bisa. Coba ngomong doang sini baku. Kurang begitu bang. Jadi kalau doa itu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa itu diartikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengen Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tidak kita jaga perilaku kita umpamanya. Aduh ya Allah, pengen punya uang, tapi pengen punya uangnya dari hasil membohong, hasil berbuat curang. Kita seakan-akan keimanan kita kepada Allah lentur dengan itu. Lentur dengan itu. Saya kalau gak bohong gak punya duit banyak. Ya. Kita seakan-akan keyakinan kita kepada Allah tidak ada. Makanya tadi Bapak dan Adik sekalian, sebagian ulama mengatakan orang menjadi takwa ini harus kuat. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga istiqomah. Itu baru bisa takwa. Takwanya benar-benar ilmu. Bagaimana mau bisa takwa kalau ilmunya nggak ada? Kalau nggak mau ngaji, tidak tahu ini yang haram, ini yang halal, ini yang subhat, ini yang makruh. Tidak tahu kita kalau kita ngaji. Bagaimana kita mau bisa takwa kepada Allah? Yang haram masih dikerjakan, yang subhat apalagi yang samar-samar. Nah, supaya kita menjadi takwa tuh, hindari seperti itu. Ilmunya harus ada. Setelah punya ilmu, diamalkan. Orang tua kita ngasih ilmu kemana-mana. Nah, kamu kalau kemana-mana harus benar ya, harus menjadi orang yang baik, yang menjadi jujur. Itu pesan orang tua kita begitu. Bapak nggak bisa ngasih apa-apa ke anak, tapi kemana-mana coba pakai ilmu benar, ya, ilmu jujur, kejujuran. Bapak kita kadang-kadang wasiat, kadang-kadang seolah-olah kita dengar tapi kita abaikan. Itu amalkan. Udah punya ilmunya, kemudian kita amalkan. Itu takwa harus mencakup 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah apa itu? Apa kalau bahasa kita istiqomah itu? Konsisten, ya, konsisten gitu. Istiqomah itu gitu. Kayak kita ini alhamdulillah diapani istiqomah. Jumat awal bulan, ya selalu memberikan sedekahnya ke masjid kami sana. Istiqomah sudah beberapa bulan terus, ya. Istiqomah. Jadi itulah namanya bentuk takwa, istiqomah. Walaupun yang kita bisa jalan cuma sedikit. Bangun malam, walau rakaataini, walaupun hanya 2 rakaat. Orang-orang tahajud itu ada yang 20 rakaat, ada yang 30 rakaat tahajud. Kan beda tahajud dengan itu. Kalau tahajud kan nggak dibatasi rakaat. Tapi kita cuma bisa 2 rakaat. Tapi istiqomah, walaupun 2 rakaat istiqomah. Bangun jam 2, kencing sekalian wudhu, sekalian tahajud 2 rakaat, tok lagi tidur lagi. Tapi itu istiqomah. Kita kan tahajudnya bulan puasa doang.
Bulan puasa doang. Karena apa? Sekalian sahur itu. Selasa apa puasa selesai, Idul Fitri datang. Sebelum Idul Fitri, sebelum tarawih kita Isya, sebelum Isya kita Qabliyah, setelah Isya kita Ba'diyah, baru kita sholat tarawih. Ba'diyah, Qabliyah hanya bulan puasa. Setelah itu cuma yang wajib-wajib dua. Itu gak kadang-kadang ketinggalan yang wajib gak. Alhamdulillah kita istiqomah. Jadi Ba'diyah, Qabliyah bukan hanya pada ada bulan puasa. Sholat witir adanya bukan bulan puasa doang, tapi setiap hari, setiap malam ada sholat witir. Ini istiqomah yang susah. Susah istiqomah. Ini juga kita mulai pengajian kalau dipaksa-paksa ke Ramadan. Ya bulan depan lagi ya, bulan depan lagi. Saya bersama Ustaz udah ngaji mingguan laksanakan walaupun hanya 2-3 orang. Jadi masalah. Ngaji memang rada-rada susah. Saya kira kali di kampung doang ngaji susah-susah. Ternyata di mana-mana dia sama. Dan mudah-mudahan karena kita istiqomah kita udah berapa orang udah jadi. Berapa orang udah. Nah, barulah takwa itu bisa dirasakan. Ilmu diamalkan, setelah diamalkan istiqomah. Mudah-mudahan ya bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan dunia akan kita bisa rasakan dan kebahagiaan dunia akan bisa kita lanjutkan ke alam barzah. Kebahagiaan di alam barzah akan berlanjut ke alam akhirat insya Allah. Dengan hati patuh ketika begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah Tuhan. Jadi masuk ke hati. Jadi doa kalau kita masuk ke hati, kontak dengan hati, kadang-kadang bercucuran air mata Pak. Coba ada di malam hari depan bangun sholat tahajud, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Selama ini saya banyak lalai ya Allah. Pakai bahasa kita. Setelah kita minta diampuni dosa kita, jangan lupa Pak ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Yang masih ada biar orang tua saya diampuni dosanya, biar sehat panjang umur. Yang sudah tidak ada, alam di alam kuburnya, berikanlah keluasan alam kuburnya. Jadikanlah kubur kedua orang tua saya taman-taman surga ya Allah. Jadi lanjut lagi, ya Allah ampunilah dosa guru-guru saya ya Allah. Lanjutkan lagi, ya Allah ampuni dosa istri anak keluarga saya ya Allah. Lanjutkan lagi, ya Allah ampunilah dosa teman-teman saya ya Allah. Jadi ternyata kita menjadi orang yang as-sakhiyu, orang yang dermawan, yang senantiasa. Kalau kita kan orang dermawan, orang yang memberikan doa, kita mampu kita doakan saudara-saudara kita di malam hari. Ya Allah berikan anak cucu saya, berikan ilmu, berikan kekuatan iman, berikan kekuatan Islam, berikan jadikanlah keturunan saya orang-orang yang soleh. Di malam hari itu kita baca Pak, istiqomah bacanya. Abinda, saya belum bisa setiap malam. Kita belajar dulu seminggu sekali malam Jumat. Sayyidul Lail malam Jumat, rajanya malam dan malam Jumat dulu. Kita tulis, kita bangun tahajud malam Jumat tanggal sekian bulan sekian. Nah kita lihat lagi bulan depan kita bisa melaksanakan lagi. Tulis kalau kita, cuma kita yang tahu, bukan ditulis setelah ditulis kita kasih Pak Yudi. Statusnya bukan status ya, bukan. Oh bulan depan berarti kalau saat kemarin kita satu kali dalam satu minggu, nah bulan depan insya Allah seminggu bisa 2 kali atau sebulan sekali dulu. Ada proses, ada apa namanya di hati kita, punya kesemangatan di hati kita.
ingin merubah hati kita, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba deh, kita nih kalau mau tidur malam serentak begini punya wudhu, kita tatap nenek kakek kita yang sudah kuburannya, ya kita doakan. Dulu kita dibesarkan, nenek kita dulu begini sama kita jalan, orang tua kita begini, sekarang sudah tidak ada, ya Allah. Untuk kita masih bisa berdoa untuk nenek kakek kita dan guru-guru kita. Kira-kira nanti kalau kita meninggal dunia, anak kita bisa seperti kita ya? Belum tentu kan? Belum tentu. Malam hari kita tatap tuh, ketika kita memasukkan orang tua kita ke liang lahat, kita teringat, insya Allah kita padahal disekolahkan sampai kuliah sama ibu bapak kita, bahkan kita dikasih tanah, bahkan kita dibikinin rumah. Iya, ibu bapak kita waktu meninggal dunia kain kapan, kenapa bukan kita yang beli ya? Kenapa disumbang sama orang ya? Kenapa kita tidak sadar ya? Udah kain kapan berapa sih? Kenapa dapat bantuan sosial? Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kita dulu diberikan baju yang mahal-mahal, diajak ke Ramayana, diajak ke Borobudur, diajak ke Giant, dan lain sebagainya. Begitu mati meninggal, bapak kita meninggal, kain kapannya disumbang sama orang. Aduh, Masya Allah. Yang rugi, yang untung siapa? Yang menyumbang, yang untung. Ya Allah, baru terasa sekarang, ya Allah, ampun ya Allah, saya sudah tidak bisa memuliakan orang tua saya. Padahal berapa sih kain kapan? Nah ini kadang-kadang kita masih banyak yang tidak sadar seperti itu di kampung-kampung Pak. Dan kalau di kampung pendidikannya tanya Bang Asim dah. Ya, jadi pendidikannya apa namanya? Rendah ya, kalau di komplek ya pendidikannya tinggi-tinggi semua, jadi apa namanya cara berpikirnya sudah beda. Jadi paling untung itu Pak, kalau kita punya rezeki beli kain kapan kita sumbangkan ke orang, itu untung. Tapi kita yang menerimanya di hadapan Allah, kamu kan disekolahkan puluhan juta, bahkan dikuliahkan ratusan juta, bahkan orang tua kamu punya rezeki, kamu diberikan rumah dan lain sebagainya. Kenapa sekarang orang tua kamu di akhir usianya masuk ke liang kubur, kain kapan disumbang sama orang? Ya Allah, kamu kemana pikiran kamu? Aduh, sedih Pak itu masih. Ini sekarang permasalahan Abi, bagaimana kan ada orang ngubah? Terima sama kita, jangan jadi orang yang sombong kita. Kalau ada dana sosial, kita terima, kita alihkan lagi uang itu untuk yang lainnya. Kan kita perlu jamuan, nanti kita belikan jamuan ini, kita suguhkan lagi ke tamu-tamu kita yang tahlilan. Itu juga sedekah yang berputar, bagus. Oh, kalau begitu Abi sekarang, saya dulu disumbang orang tua saya gali lagi sekarang. Enggak usah, ini saat ini sekarang. Yang sudah. Itu Bapak. Nah, mudah-mudahan kita juga nanti kalau meninggal punya laki-laki yang mengantarkan kita, yang memanggul kita, yang menggotong kita ke liang lahat anak-anak kita, yang menurunkan ke tubuhnya anak-anak kita. Bahkan kalau bisa yang nyolatkan jadi imam anak kita. Apakah kita berpikir keimanan ini untuk sampai ke situ kita? Sebab apa? Anak dengan orang lain beda Pak. Kalau anak udah pasti menyolatkan menjadi imam kita meninggal, keikhlasannya udah jauh berbeda dengan yang lain. Apalagi sekarang zaman dulu ngaji dipanggil untuk pakai duit. Tapi kalau anak kita paling tahlilan tetangga berapa hari? Seminggu kan, setelah itu udah masing-masing kesibukannya, masing-masing keluarganya. Tapi kalau kita punya anak yang baik, yang soleh, aduh setiap malam itu ngaji. Yakin nggak kalau doa itu akan sampai ke kuburan? Gak yakin kan? 3 kan yang tidak akan putus waktu kita meninggal. Apa? Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Nih, Bapak punya rezeki di kafe, masjid, beli keramik. Ya. Kita meninggal, ini karpet dipakai sujud oleh orang sholat. Ngalir sedekah jariyah. Ke pesantren dipakai ngaji sama anak-anak, ke masjid, ke musola, ke sekolah, yang tidak akan ada putusnya.
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah. Aduh, nikmat Pak. Itu kita tinggalkan 3 perkara itu setelah kita amal pribadi kita, setelah kita meninggal kita punya tuh 3 yang kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam pada kita semua. Ya, di suasana begini kita nggak usah ngajinya, nggak usah politik. Emang pertama kagak bisa politik saya mah. Ya. Kedua tambah pusing kita, udah bab wudu, bab wudu, bab mandi besar, kan? Bab sholat, bab zakat, bab sodako, bab nikah. Walaupun udah kita ya udah punya istri, bab nikah kali-kali menambahin ya. Perlu kita enak kan ngaji. Ya, bab nikah kita ngaji gitu ya. Banyak kita insyaallah ya, insyaallah kita istiqomah. Pak Haji Sule kita walaupun sedikit istiqomah ya, nggak usah repot-repot dah, kita ngaji cukup air teh 2 minum kopi. Nanti kalau kita ini jadi beban, kalau kita begini jadi beban ya. Tapi kalau orang sedekah mungkin jadi masalah. Kalau membuat takutnya gara-gara ntar Abi katanya kudu kopi, kudu rokok, kudu air putih. Jangan, nggak usah yang begitu-gitu biar Bang Arsin yang mikirin. Yang lain nggak usah mikirin yang gitu-gitu Bang. Serahkan aja Bang Arsin. Siap. Tapi iya. Insya Allah dipakai beribadah, dipakai ngaji, dipakai zikir berkah. Insya Allah. Mungkin Bapak hadir sekalian sudah terlalu lama ya. Sudah 9 lewat ya. Kita doakan sekali lagi, mohon maaf sebelum saya tutup bila ada kata-kata yang tidak sesuai. Mungkin nanti kita bawa kitab, nanti ada tanya jawab di dalam pengajian kitabnya. Kita ngajinya santai, ya terus kita istiqomah. Ya. Karena kalau di Apani udah malam Senin. Di Grande saya tuh saya maunya hari Minggu supaya sedikit demi sedikit bisa banyak saudara sana sini ya. Kita insya Allah pengen tadi kan, pengen kita meninggal punya ilmu yang bermanfaat kan gitu ya Pak ya. Bapak punya rezeki itu kan. Saya ngaji di situ di Sasamsudin, ternyata pagi-pagi yang nyuguh siapa? Dari keluarga besar Apani. Masya Allah. Apa ini udah bisa begitu, mudah-mudahan berkah semuanya. Saya belum bisa Pak, belum bisa saya. Belum bisa. Makanya saya sering ngomong di jamaah, tanya Bapak Selamat ikut. Ya, contoh tuh, nah, apa ini sudah begitu baik, sudah begitu bisa menyalurkan kesana kemari jimat berkahnya, kita belum bisa. Ya, mudah-mudahan rezekinya pun diberikan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarga kita, anak-anak kita, semua keluarga kita dijadikan orang-orang yang soleh dan salihah, dijauhkan dari segala macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamhuma fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bi abiyah. Allahumma ya rabbana taqabbal wa'ti sawaba maghfiratahu minal qur'anil azim
وما أهلنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح هذا الجماعة خصوصا إلى روح هذا المكان آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وناس خصوصا من استمعنا بسببه اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم وأخوانهم اللهم انزل رحمة ومغفرة يا أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang tadi Abi sampaikan, setelah iman itu ditancapkan di dalam hati, terus dilakukan dengan tindakan atau perbuatan, selanjutnya akan berbuah namanya istiqomah. Gak mikir seluruh lagi. Ayo. Magic. Ini apa nih? Nasi apa namanya? Nasi goreng kemangi. Ini apa tadi? Sono. Saya ingat lagi. Ini. Ini sadarnya Bi, maaf nih Bi, menunya cuma begini doang. Iya. Manggil aja jangan Mamang Haji. Mamang Haji. Irfan. Pak, ayo Pak. Minum tusukannya mana tusukannya? Jangan diminum itu. Itu kosong ini, pada kosong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tusukannya. Kalau penuh di situ sini kosong. Rapat. Satu-satu itu jatahnya udah tuh habisin. Maaf. Iya, apa tuh? Apa? Tadi. Ayo sini. Ini. Ayo. Ini banyak. Kok makin mojok aja. Satu lagi berangkat. Oke, ini udah didoain sama Abi loh. Tarif, ayo. Ya. Ayo sini. Nah, situ makan bisa. Nah, gitu makan. Baju nih, Abi. Tip tangan ya. Ayo di sini aja ya. Akhirnya taruh dulu nanti nyemplung nanti. Ayo. Marep, ayo. Sini. Pak, semoga Pak, ini Pak. Pak. Kemana ya? Pak Dedes. Sini. Udah tak keren sini. Iya, udah semua ada. Ayo sini. Ya, nggak boleh ikut acara lagi ya. Pak, sini makanya. Udah didoainin dulu. Saya udah makan nih, gara-gara udah didoain. Tapi disiapkan nih. Go. Habisin. Ya, sini. Sini. Udah dipatil lele belum? Iya kan? Bah, ini.
Tuh. Ayo bang. Ayo. Kayu aja. Iya, berangkat. Janjur lagi. Mau gini? Hah? Janjur. Udah ada buangan ya. Ikut apa? Dioper. Nah, kalau kurang. Sambal. Ngapain dioper? Baru habis makan bang. Kurang tuh habis ikannya. Udah, ini numpuk ikan terberat.